Selamat siang, Bapak Ibu pencinta grup politik Biru News. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik pada siang hari ini. Ada dua hal yang akan saya bahas, akan saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Yaitu ada dua hal yang akan kita bahas, itu terkait dari Akta Duma, terkait dengan anggota DPRD Belu Dapil 4 Christophorus Rinduka angkat bicara soal salah satu kontraktor CV Putra Buana, Fidelis Taulin, yang sebelumnya mengaku keluarga Bupati Belu mengancam masyarakat di Dapil 4. Yang kedua, mungkin kita akan membahas sedikit terkait dengan rehab rumah jabatan Bupati. Tapi seperti biasa, saya Vicky Nahak mengucapkan profesiat kepada Bapak Stefanus Atokbau yang terpilih kembali menjadi Ketua Macap LVRI Kabupaten Belu untuk masa bakti 2022-2027. Semoga pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di periode kedua Bapak Stefanus Atokbau ini bisa diselesaikan dengan baik, dan harapan masyarakat Kabupaten Belu terkait dengan maraknya para calo-calo yang banyak merugikan masyarakat dalam pengurusan veteran ini, kalau bisa di era kepemimpinan Bapak yang periode kedua ini, kalau bisa bongkar tuntas proses para calo-calo ilegal tersebut. Sekali lagi profesiat buat Bapak Stefanus Atokbau yang terpilih menjadi Ketua Macap LVRI Kabupaten Belu. Bapak Ibu masyarakat pencinta grup politik Belu News, lebih baik kita tinggal di rumah kos-kosan atau kontrakan yang pastinya urusan kita dengan Bapak kos atau dengan pemilik rumah. Tiap bulan kalau kita tidak bayar mungkin dapat teguran saja, daripada kita tinggal di sebuah tempat yang masyarakat yang merasa diri dia pemilik, dia usir kita tidur nyenyak-nyenyak, dia tulis depan bilang tanah ini milik saya. Ini juga sudah datang. Oke, baik. Kita anggota DPRD Belu Dapil 4 Christophorus Rinduka alias Isto angkat bicara soal salah satu kontraktor CV Putra Buana, Fidelis Taulin, yang sebelumnya mengakui keluarga Bupati Belu mengancam masyarakat di Dapil 4. Luar biasa. Christophorus sangat menyayangkan tindakan kontraktor yang bawa nama Bupati Belu untuk mengancam masyarakat. Yang pasti, apa yang membuat kontraktor bersikeras, jangan sok kalau kerja wilayahnya saya harus ngancam masyarakat pakai nama bupati, dan kepada kontraktor yang bukan merasa memiliki wilayah Belu model begini, kerja asal saja, nanti kita periksa pekerjaannya dan saya akan dengan masyarakat periksa bersama-sama, kata anggota DPRD Belu dari fraksi Partai Demokrat Dapil 4 Christophorus Rinduka pada Selasa 6 Desember 2020. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kalau seperti apa yang ditulis Akta Duma, terus pernyataan dari Bapak anggota DPRD mengatakan bahwa begini, Bapak kontraktor, kami tidak tahu ada hubungan emosional Anda dengan siapa. Yang masyarakat pertanyakan itu adalah kualitas daripada apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda memang merasa diri Anda adalah keluarga dekat dari seorang pemimpin atau bupati hari ini, tolong Anda jaga. Anda jaga nama baik seorang pemimpin di sini. Jangan lagi ada istilah mengancam masyarakat. Anda juga harus menjaga seorang
Bupati. Jangan Anda ketika terjepit Anda bilang, oh saya keluarga dekatnya Bupati. Tidak boleh begitu. Apakah Anda kerja kalau tidak beres seperti begitu Anda masih menyebut bahwa yang malu nanti siapa? Anda sangat memalukan di sini. Selain politisi muda dari Dapil 4 ini mengatakan pada prinsipnya itu pekerjaan yang mengharapkan baik, karena desa Dua Besi ini adalah salah satu desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Sering saya akan bicara di ruangan paripurna pada saat pembahasan anggaran. Diminta pemerintah untuk segera menganggarkan lagi total secara keseluruhan. Kita omong ruas jalan Beremuti, berarti pengaruhnya itu harus seperti yang sesuai dengan volume ruas, ujarnya. Jadi saya harap kontraktor itu tolong kerja baik-baik, karena itu wilayah saya. Saya setiap minggu ada di sana. Saya harap masyarakat Nanait, Dua Besi, dan Leontolus tolong pantau pekerjaan itu, dan ada yang menyimpang segera menyampaikan. Kita sama-sama pantau pekerjaan tahun ini dan tahun 2003, tutur Christophorus. Coba masyarakat Kabupaten Belu. Ketika masyarakat mempertanyakan tentang kualitas pekerjaan tersebut, kontraktor bilang, saya keluarganya rapatnya Bupati. Epen kah? Kerja tidak beres ya orang sampaikan. Justru Anda sebagai kontraktor yang misalnya Anda adalah orang dekatnya Bupati, tolong Anda jaga nama baik seorang Bupati. Bukan Anda bilang saya keluarga dekatnya Bupati. Kalau kerja tidak beres, saya dukung Bapak Istorinduka. Tidak beres, kita pompa. Ini yang minta maaf, ini saya juga tidak habis pikir kalau ada berita yang mengatakan bahwa ancam masyarakat dan mengatakan saya keluarga dekatnya Bupati. Hai. Jadi dengan kamu menjual nama Bupati yang menjadi keluarga dekatmu, terus Anda menyampaikan bahwa saya kerja asal-asalan saja. Wah. Bapak Isto, pompa. Ini harus dikontrol bersama masyarakat. Karena kita mau kualitas sebuah pembangunan itu untuk masyarakat itu dia bisa bertahan dalam waktu yang lama. Masyarakat bertanya malah sebut bilang saya keluarga, ancam masyarakat saya keluarga dekat Bupati. Untung saya bukan dari ini desa Nanait Dua Besi. Saya yang di situ berarti dia pun cerita agak berbeda. Sebenarnya Anda sebagai orang dekatnya Bupati harus menjaga Bupatinya. Bukan Anda terjepit Anda menyatakan saya keluarga dekatnya Bupati. Maksud Anda apa? Supaya Anda mau bekerja asal-asalan kan? Oleh karena itu saya meminta kepada Bapak Christophorus fokus dengan pernyataan Bapak di media ini. Kontrol pembangunan tersebut. Mainkan fungsi pengawasan Bapak sebagai anggota DPRD. Apalagi ini wilayah dapilnya Bapak. Jadi apa yang Bapak sampaikan di media sosial melalui akta Duma ini, Bapak tolong konsisten, harapan saya kawal sampai pembangunan ini selesai. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja terkait dengan kontraktor mengatakan bahwa mengancam masyarakat membawa nama Bupati, bahwa dia adalah keluarga dekat, orang dekatnya Bupati, keluarga dekatnya Bupati. Biarlah masyarakat yang menilai dengan pola pikir kita masing-masing. Kita beralih ke berita kedua. Kilas Timor, rehab rumah jabatan dan Wisma Bupati Belu yang menelan anggaran sekiranya 1,9 miliar belum juga kelar, walaupun masa kontrak pekerjaan telah selesai. Bahkan sesuai informasi, proyek rehabilitasi ini telah diadendum
masa waktu pengerjaannya. Terkait kondisi itu, anggota Komisi 3 DPRD Belu, Emmanuel de Carmo Talisuma, angkat bicara kepada media ini Rabu 7 Desember 2022, mengatakan dirinya merasa aneh dengan proyek rehab rumah jabatan yang telah dikerjakan. Pasalnya, hanya proyek rehab namun melampaui masa kontrak 27 November 2022. Harusnya sudah selesai dan tidak sampai melampaui masa kontrak karena hanya proyek rehab, kata Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Belu ini. Dilanjutkan, pihaknya mendapat info kalau kontraktor pelaksanaan diberikan adendum waktu, padahal menurut dirinya hal itu menyalahi ketentuan. Adendum dilakukan jika menjadi hambatan akibat cuaca. Nyatanya cuaca bersahabat dan baru hujan di awal November. Kalaupun ada hambatan akibat cuaca, harus ada keterangan dari BMKG, ujarnya. Ditambahkan adendum yang diberikan akibat ketidakmampuan kontraktor, bukan cuaca. Jangan mengada-ngada. Kita tiap hari lewat lokasi proyek, kontraktor sudah harus dikenakan sanksi denda, bukan diberikan adendum waktu, timpanya. Lebih dari itu, Manuel Talisuma menambahkan, proyek tersebut bukan rehab rumah jabatan, melainkan pembangunan baru, sebab seluruh bangunan rumah jabatan dibongkar habis, baik tembok hingga atap lainnya. Menurut saya, ini tergolong bangunan baru, bukan rehab, tegasnya. Ia mempertanyakan proyek tersebut, pasalnya bangunan lama hilang, padahal untuk menghapus aset lama butuh proses panjang. Salah satunya harus dihapus dari aset, di mana penghapusan aset itu DPRD harus tahu kalau ada penghapusan aset. Proyek rehab ini tergolong penghapusan aset. Ia meminta kepolisian maupun kejaksaan di Belu untuk melakukan pemeriksaan proyek tersebut. Selain karena melakukan adendum tanpa dasar, juga melakukan penghapusan aset tanpa persetujuan DPRD Belu. Kami minta jaksa atau polisi periksa OPD pemilik proyek maupun kontraktor pelaksanaan, tuturnya. Itu adalah pernyataan tegas dari salah satu anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan P3 dan menjabat ketua P3 Kabupaten Belu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Manuel de Carmo Talisuma. Saya rasa cuaca akhir-akhir ini bersahabat. Kok kenapa bisa adendum? Ini dugaan saya. Saya menduga bahwa orang yang mengerjakan rehab rumah jabatan juga saya menduga orang dekat. Kalau sudah orang dekat ini kan dugaan saya, apapun bisa terjadi lah. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, di pinggiran jalan masyarakat berteriak, kapan hak kami dicairkan berupa JPS? Pemerintah seakan diam. Sebenarnya pemerintah hadir ini untuk siapa? Kalau pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat, setidaknya haknya masyarakat yang berupa jaring pengawas itu dibagikan. Rehab. Kita kembali ke rehab. Rehab rumah jabatan yang menggerak anggaran 1,9 miliar. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bapak Manuel de Carmo. Ini sudah rehab, ini sudah anggap saja bangun baru. Terus aset yang lama itu, cara penghapusannya seperti apa? Maka kuat dugaan saya, yang kerja proyek Wisma Atlet ini, harapan saya tolong ini ditelusuri secara mendalam sampai masuk ke sumsum. Karena dugaan saya keras ini yang kerja proyek ini adalah orang dekat, bahkan orang sangat dekat. Sebagai masyarakat saya patut menduga. Orang cuacanya ada bagus-bagus kok tiba-tiba sudah adendum. Coba BMKG sampaikan cuaca ekstrim kah?
Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, kita jangan lagi berpikir terkait dengan beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan galeri itu. Biarlah itu urusan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Martin Nebuti. Biarlah itu urusan pemerintah dengan ahli waris. Sekarang kita fokus terkait dengan rehab rumah jabatan ini dan kontraktor yang mengancam masyarakat, yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga dekat bupati. Dan menyangkut rehab rumah jabatan bupati ini juga saya menyampaikan dan saya menduga yang kerjanya juga orang dekat, bahkan sangat dekat. Oleh karena itu meminta kepada pihak APH, baik maupun kepolisian maupun kejaksaan, tolong masuk. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak anggota DPRD tadi, Bapak Manuel de Carmo Talisuma. Penghapusan aset yang lama itu seperti apa? Kok DPR juga tidak tahu? Sehingga aset yang lama itu dikemanakan? Dilelangnya juga kemana? Ini harus ditahu. Harus dihitung ulang. Kan ini yang kelihatannya ini rehab baru ini. Terus tiba-tiba sudah masa waktunya selesai. Yang 27 November itu selesai. Terus sekarang dikenakan adendum. Nah, seperti Pak Manuel katakan, BMKG tidak ada pernyataan resmi dari BMKG terkait cuaca-cuaca ekstrim. Cuacanya bersahabat kok. Maka dari situ saya pikir mengambil kesimpulan bahwa saya menduga adalah yang mengerjakan proyek rehab rumah jabatan Bupati dan Wisma ini adalah orang dekatnya Bupati dan sangat dekat. Bapak Ibu, masyarakat pencinta grup politik Belu News, silakan Bapak Ibu mereka menilai. Biarkanlah Bapak mereka menganalisa sendiri seperti apa sekarang yang terjadi di Kabupaten Belu. Tiap hari ini ada saja permasalahan-permasalahan. Saya berpikir mungkin saya cukup sampai di sini dulu. Karena nanti kalau saya bicara lebih jauh, nanti orang berpikir bahwa saya ini oposisi. Karena sakit hati, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat. Oposisi memang itu hak saya sebagai oposisi. Kami mengontrol setiap kebijakan yang kami menganggap itu keliru. Sebuah daerah itu dia akan maju kalau dia pun telinga itu tidak tipis. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Kritik itu ada baiknya juga. Jika ada yang salah, mari kita benarkan, kita benahi. Kalau siapapun yang anti terhadap sebuah kritikan, maka jangan bermimpi untuk menjadi besar. Daerah tersebut akan maju. Oleh karena itu telinga jangan tipis-tipis amat. Ya. Saya Fikinak selalu berdiri menjadi oposisi. Yang menurut saya tidak benar, maka saya akan kritisi. Jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa bilang sakit hati, itu urusanmu dan saya tidak ada urusan sampai di situ. Kenapa saya katakan begitu? Saya Fikinak ini tidak pernah takut saya berhadapan dengan siapa. Saya takut apabila masyarakat mempercayai saya dan saya tidak mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dan saya abaikan mereka. Itu yang saya takut. Karena sumpah masyarakat kecil itu lambat laun pasti akan kena. Jadi tanamkan baik-baik kepercayaan masyarakat tersebut. Kalau masyarakat sudah sedih,
Dia bawa dalam doa dan air matanya berlinang tanpa sadar. Itu hati-hati. Lambat laun dia akan kena. Oleh karena itu Bapak Ibu pencinta grup politik Belu News, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya mari kita jaga Kamtibmas di Kabupaten Belu dalam menyongsong hari Natal 2022 ini yang jatuh tempo pada tanggal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 2023. Semoga daerah perbatasan Kabupaten Belu ini mari sama-sama kita jaga Kamtibmasnya bersama-sama agar orang datang berkunjung di Kabupaten Belu ada kesan tersendiri. Orang mengatakan bahwa Kabupaten Belu itu kabupaten yang bersahabat. Ketika orang datang berkunjung ke sini, dia akan rindu untuk datang kembali karena kita menjanjikan persaudaraan yang baik, cinta kasih yang ada di kabupaten perbatasan ini. Oleh karena itu dari sudut kota Belu saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu terhibur dengan live saya. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kekurangan melekat pada diri saya, kelebihan melekat pada diri Bapak Ibu mereka. Mari kita satukan kekurangan dan kelebihan dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru 2022 ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.